Hai, hari ini saya lagi perjalanan menuju ke rumah. Kebetulan lagi macet banget, ya rumah saya di Bekasi. Maklum lah ya, saya baru pulang dari acara training dengan klien. Nah, sambil nunggu macet supaya produktif, saya pengen cerita dikit nih, pengen curhat dikit. Banyak orang kemudian bertanya, apakah sebenarnya kita membutuhkan motivator, Mas? Gitu. Saat ini kan banyak sekali ya, ada orang-orang di luar sana yang memang berprofesi sebagai motivator. Bahkan saya sendiri sempat dijuluki oleh orang-orang adalah sebagai seorang motivator. Saya sendiri nggak terlalu nyaman, nggak terlalu senang kalau saya disebut sebagai seorang motivator. Kenapa? Nah, hari ini saya akan jadikan alasannya. Karena begini, saya percaya bahwa suatu saat nanti saya punya impian dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri, sehingga tidak lagi dibutuhkan orang lain untuk mensimulasi menjadi seorang motivator bagi orang lain gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang punya kemampuan memotivasi dirinya sendiri. Nah, hari ini saya mau bahas tentang sebenarnya kenapa banyak orang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Kan karena seringkali yang menjadi penghambat karena kehilangan motivasinya. Betul ya? Dan pada saat dia kehilangan motivasi itu, akhirnya dia tidak bisa bergerak, bertindak untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu impiannya, sebenarnya itu adalah goals-nya, dan itu adalah sesuatu yang membuat dia semakin sukses. Nah, ada beberapa sebab yang menyebabkan kenapa orang tidak termotivasi atau kehilangan motivasi atau motivasinya turun. Dan dengan mengetahui sebab ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari cara, nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana kita bisa mencari cara untuk memotivasi diri kita sendiri. Harapannya tanpa kita meminta bantuan motivasi dari orang lain. Oke, yang pertama, ketika kita bicara penyebab kenapa motivasi turun, hilang, atau ngedrop begitu ya, adalah yang pertama karena kita tidak melihat keuntungan, benefit dari sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan itu. Ketika kita tidak bisa melihat dengan jelas, kenapa gue harus ngelakuin ini, apa untungnya ini untuk saya, dan lain sebagainya, maka itu adalah salah satu penyebab kenapa orang tidak mau termotivasi untuk melakukan sesuatu. Oke, misalnya contohnya Anda pengen banget gitu ya untuk bisa menaikkan haji orang tua, misalnya itu adalah sebuah tujuan yang mulia. Tapi Anda sadar betul bahwa saat ini saya nggak punya uang nih Pak, maka Anda akan sangat termotivasi untuk mencari cara, bekerja, berupaya, kerja keras untuk mengumpulkan uang, karena Anda punya sesuatu yang Anda tuju di depan, yaitu apa? Anda melihat dan pengen melihat orang tua Anda bisa berangkat haji, kurang lebih seperti itu. Maka biasanya penyebab pertama kenapa orang kehilangan motivasi adalah karena dia tidak tahu untuk apa dia harus melakukan itu. Dia bahkan tidak menemukan manfaatnya, tidak menemukan keuntungannya dalam apapun yang dia lakukan saat itu. Itu penyebab pertama. Yang kedua adalah penyebabnya karena dia masih menemukan sebuah kenyamanan dari kondisi dia yang sekarang. Dia belum melihat kondisi yang sekarang adalah kondisi yang perlu diubah, perlu diperbaiki. So, dalam tanda kutip mungkin bahasanya adalah kayak zona nyaman gitu. Sehingga dia masih berpikir di dalam kepalanya, so buat apa gue ngelakuin itu? Yang ini aja toh udah bagus, udah baik, so gue menikmati kok gitu. Maka ketika dia tidak menemukan manfaat yang di sana dan masih merasa yang di sini lebih baik daripada yang ke sana, sangat jelas sekali, maka dia tidak punya alasan untuk berpindah ke sana, tidak punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah alasan-alasan yang seringkali kemudian menjadi penyebab. Jadi yang pertama tadi adalah ketika dia tidak tahu apa keuntungan dari apa yang dia lakukan di depan. Bukan hanya keuntungan bagi diri sendiri, tapi keuntungan bagi banyak orang. Yang kedua, dia masih menemukan banyak alasan mengapa kondisi yang sekarang jauh lebih enak daripada apa yang dia kejar. Yang ketiga nih, ya sebagai penutup, sebentar lagi saya mau nyampe. Yang ketiga adalah karena seringkali kita mungkin sudah ketemu, oh gue pengennya ke sana, itu masa depanku, itu yang kuharapkan, dan aku bisa melihat jelas. Dan yang kedua, dia juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang perlu ku perbaiki. Aku nggak mau terus di sini, aku maunya terus tumbuh dan lain sebagainya. Tapi kok nggak jalan-jalan ya? Ternyata ada yang ketiga, yaitu apa? Ketika dia tidak mengetahui first step-nya, ketika dia tidak tahu apa langkah-langkah sederhana, langkah-langkah mudah yang harus melakukan untuk mencapai tujuan itu.
Kenapa? Karena ketika itu orang tahu tujuannya, tahu bahwa kondisi sekarang ini sudah nggak bisa dipertahankan, dan dia tahu langkah pertama untuk menuju ke sana, maka tingkat motivasinya langsung boost naik lagi ke atas. So, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, bahwa itulah 3 penyebab kenapa banyak orang kehilangan motivasinya, yang mudah-mudahan dengan mengetahui itu kita bisa cross-check ke dalam diri kita. Saat ini, gue masih terus termotivasi nggak ya untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan bagi teman-teman yang masih pengen dapat artikel, video, dan lain sebagainya, bisa kunjungi website saya di www.andradonata.com, itu websitenya, atau masuk ke YouTube saya kalau mau lihat video-video juga di Andra Donata Hope. Cari aja. Kalau di Facebook ada grup saya yang Anda nanti bisa baca artikel secara gratis, itu di forum dunia pengembangan diri Andra Donata. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See ya.